Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukatif kami. Saya Muhammad Zaki Al-Fatah dan bersama saya ada Saya Rifki Ademi. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah etika profesi, yaitu mengenai kode etik. Mulai dari pengertian, prinsip, tujuan, fungsi, manfaat, hingga penerapannya dalam kehidupan nyata. mungkin kita sering mendengar istilah kode etik. Tapi sebenarnya apa sih kode etik itu? Dan kenapa kode etik begitu penting dalam kehidupan profesional kita? Yuk kita bahas bersama. Bagian 1 itu ada pengertian kode etik. Jadi, kode etik itu adalah seperangkat aturan, nilai, atau pedoman perilaku yang disusun secara tertulis untuk mengatur sikap, tindakan, dan tanggung jawab anggota dalam suatu profesi, organisasi, ataupun kelompok. Tujuannya itu adalah agar setiap anggota dapat menjalankan tugasnya secara etis, bermoral, dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat dari pengertian para ahli, itu misalnya menurut Karl Bertens, kode etik adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang disepakati oleh suatu kelompok profesi sebagai pedoman perilaku anggotanya. Sementara itu, Abdul Qadir Muhammad menyebutkan bahwa kode etik itu adalah sebuah aturan tertulis yang memuat kewajiban, larangan, dan sanksi bagi anggota profesi guna menjaga kehormatan serta kualitas moral profesi tersebut. Ahli lainnya seperti Franz Magnus Suseno menambahkan bahwa kode etik adalah pedoman moral yang secara khusus mengatur perilaku anggota suatu profesi ketika menghadapi dilema etis dalam pekerjaannya. Intinya, dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kode etik adalah pedoman resmi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu profesi atau organisasi. Nah, selanjutnya pada bagian 2 itu prinsip, tujuan, dan fungsi kode etik. Nah, kode etik itu dibangun di atas beberapa prinsip penting teman-teman. Ada integritas, artinya kita harus bersikap jujur dan konsisten dalam setiap tindakan. Ada pula tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan disiplin. Ada profesionalisme, yang berarti bekerja sesuai kompetensi dan standar profesi. Selain itu, ada pula prinsip objektivitas, kerahasiaan, keadilan, kepatuhan pada aturan, menghormati sesama, dan terakhir akuntabilitas, di mana setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional. Lalu, apa sih tujuan dari kode etik itu sendiri? Secara umum, kode etik itu tujuannya adalah untuk menjadi pedoman perilaku bagi anggota profesi. Kode etik juga berperan dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, kode etik juga berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme, melindungi publik, mencegah pelanggaran etika, serta mewujudkan keadilan dan kejujuran dalam setiap pelaksanaan tugas. Tidak hanya itu, kode etik juga berfungsi sebagai alat pengendali moral yang mengarahkan anggota agar tidak menyimpang dari norma yang berlaku, sebagai sarana perlindungan profesi dari campur tangan pihak luar, serta sebagai dasar penegak disiplin ketika terjadi pelanggaran. Dengan adanya kode etik, masyarakat pun menjadi lebih percaya terhadap suatu profesi atau organisasi. Selanjutnya, kita bagian ketiga, yaitu manfaat dan peranan kode etik. Jadi, kalau kita berbicara soal manfaat, kode etik itu dapat memberikan banyak dampak positif. Kalau sebagai anggota profesi, kode etik itu bisa menjadi pegangan apabila terjadi dilema etis dalam suatu pekerjaan. Kode etik juga dapat membantu menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab, serta menjadikan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Bagi masyarakat luas, kode etik memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap layanan yang diberikan oleh para profesional. Dan bagi organisasi itu sendiri atau profesi itu sendiri, kode etik berperan dalam menjaga citra dan kehormatan, serta mencegah adanya penyimpangan dan konflik kepentingan. Selanjutnya, kita ke bagian keempat, yaitu adalah gambaran nyata dari kode etik itu sendiri. Nah, supaya lebih mudah dipahami,
Mari kita lihat bagaimana kode etik diterapkan dalam kehidupan nyata. Di lingkungan pendidikan misalnya, seorang dosen wajib menilai mahasiswanya secara objektif berdasarkan kemampuan, bukan karena kedekatan pribadi. Begitu pula mahasiswa, kita dituntut untuk jujur, tidak mencontek, tidak plagiat, dan tidak memalsukan data secara akademik. Ini adalah bentuk nyata dari penerapan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Nah, dan bahkan di dunia kerja sekalipun, karyawan wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan dan tidak menyebarkan informasi sensitif kepada pihak luar. Seorang pemimpin pun harus mengambil keputusan secara adil tanpa menyalahgunakan jabatan itu sendiri. Ini mencerminkan prinsip integritas dan akuntabilitas. Kalau di bidang kesehatan, seperti dokter dan perawat itu memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan pasien berdasarkan sosial, serta wajib menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Kalau di profesi hukum, seorang hakim itu harus memutuskan perkara secara objektif dan tidak boleh menerima suap. Bahkan di bidang keuangan sekalipun, seseorang akuntan dituntut untuk menyusun laporan keuangan secara jujur dan tidak memalsukan data demi kepentingan pribadi sendiri. Semua contoh ini menunjukkan bahwa kode etik bukan sekedar hanya aturan di atas kertas, tetapi juga benar-benar tercermin dalam sikap kita sendiri dan tindakan nyata sehari-hari. Selanjutnya adalah perbedaan penting profesi versus etika dan kode etik. Jadi sebelum kita tutup, ada satu hal penting yang perlu kita bedakan. Profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan dan keahlian seseorang. Etika profesi itu berkaitan dengan nilai moral dan aturan perilaku dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Sedangkan, kode etik adalah bentuk tertulis dari etika profesi yang berlaku dalam suatu organisasi atau bidang tertentu. Ada pula perbedaan antara kode etik profesi dan kode etik perusahaan. Kode etik profesi lebih menekankan kepada standar moral dan keahlian dalam suatu bidang ilmu, seperti kode etik dokter, akuntan, ataupun insinyur. Sementara kode etik perusahaan lebih berfokus pada aturan kerja dan budaya organisasi dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Keduanya sih saling melengkapi dan sama-sama penting. Terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Jadi, teman-teman, dari pembahasan kita tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa kode etik itu adalah fondasi penting dalam kehidupan profesional. Karena dengan memahami dan menerapkan kode etik, kita tidak hanya menjaga nama baik profesi kita, tetapi juga bisa berkontribusi terhadap terwujudnya lingkungan kerja yang adil, harmonis, dan bermartabat. Nah, dari yang materi kami sampaikan, mari mulai sekarang kita jadikan nilai-nilai kode etik bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai bagian dari karakter kita sendiri dan identitas kita sebagai calon profesional yang berintegritas. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami tutup dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.